acute series otitis media. Nah, ini merupakan peradangan yang terjadi pada telinga bagian tengah. Kondisi ini terjadi tiba-tiba dan biasanya kurang dari 3 minggu. Telinga bagian tengah merupakan organ yang memiliki penghalang dan biasanya terbebas dari kuman karena terdapat bulu-bulu halus yang melindunginya. Anamnesa otitis. Gangguan berbicara. Kondisi ini dapat terjadi jika anak sering mengalami infeksi telinga sehingga berpengaruh terhadap indera pendengaran dan menyebabkan gangguan berbicara. Yang kedua, tergantung pada stadium dan usia pasien. Pada bayi, gejala khas otitis media akut ditandai dengan panas tinggi, gelisah dan sukar tidur, diare, kejang-kejang, dan sering memegang telinga yang sakit. Yang ketiga, merasakan demam dan rasa nyeri pada telinga. Biasanya penderita juga memiliki riwayat infeksi saluran pernafasan, mual, dan muntah serta demam yang tinggi. Pada usia remaja dan dewasa, biasanya rasa nyeri pada telinga diikuti dengan gangguan pendengaran. Yang keempat, pada usia remaja dan dewasa, biasanya rasa nyeri pada telinga diikuti dengan gangguan pendengaran. Pemeriksaan penunjang. Tindakan yang dapat dilakukan untuk penunjang penyakit acute serious otitis media adalah audiometri timpanogram guna mengukur gerakan gendang telinga terhadap perubahan tekanan udara. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke prakteknya. Penunjang dari penyakit otitis media yaitu audiometri timpanogram. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu mencari kode tindakan tersebut menggunakan ICD-9 berdasarkan abjad. Nah, tadi namanya audiometri, maka kita harus mencarinya di abjad A. Nah, di ICD-9 berdasarkan abjad, kode dari audiometri timpanogram adalah 95.41 halaman 287. Gambarnya ada di sampingnya. Kemudian kita membuktikannya kembali dengan cara menggunakan ICD-9 berdasarkan kode. Nah, ternyata di ICD-9 berdasarkan kode abjad 95.41 itu benar audiometri timpanogram. Dia tepat di halaman 258. Berdasarkan anamnesis serta penunjang yang telah dilakukan pasien, maka dokter akan mendiagnosa pasien mengidap penyakit otitis media. Cara menentukan kode diagnosa suatu penyakit, pertama membuka kode ICD-10 volume 3 untuk mencari kode penyakit berdasarkan abjad, kemudian memastikan kembali kode penyakit yang dapat di ICD-10 volume 3. Kode yang harus membuka ICD-10 volume 1. Setelah dilakukan anamnesa dan pemeriksaan penunjang, maka akan dilakukan pengkodifikasian dengan diagnosa penyakit otitis media yang terdapat pada ICD-10 volume 3. Diagnosis tersebut terdapat pada halaman 493 dengan kode H60.5. Nah, kode penyakit otitis media di ICD-10 volume 3 adalah H60.5. Nah, mari kita buktikan di ICD-10 volume 1. Ini dia ICD-10 volume 1-nya. Mari kita buka dia di H60.5, yaitu akut otitis external modificative di halaman 408. Mastoiditis akut ini merupakan salah satu jenis infeksi telinga yang terjadi pada tonjolan tulang di belakang telinga atau bisa disebut dengan tulang mastoid. Nah, penyakit ini dapat menghancurkan tulang dan menyebabkan gangguan pendengaran. Anamnesa, tanda dan gejala dari mastoid.
Gejala mastoiditis dan infeksi telinga yaitu pertama, dryness atau keluarnya cairan dari telinga yang terkena, yang kedua, sakit telinga, yang ketiga, demam, yang keempat, sakit kepala, yang kelima, gangguan pendengaran di telinga yang terkena, yang keenam, kemerahan, bengkak, dan nyeri tekan di belakang telinga yang terkena. Dalam beberapa kasus, mastoiditis dapat menyebabkan perkembangan abses otak atau komplikasi lain yang melibatkan tengkorak. Gejala dari kondisi ini termasuk sakit kepala parah dan pembekakan di belakang mata. Pembekakan ini dikenal sebagai papilledema. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mastoiditis adalah MRI. Tulang temporal merupakan pemeriksaan yang standar dilakukan pada pasien yang dicurigai mengalami mastoiditis. Sedangkan MRI terkadang hanya dilakukan pada pasien yang dicurigai telah mengalami komplikasi. Tindakan penunjang pada penyakit mastoiditis yaitu berupa MRI. Nah, cara menentukan kode tindakan MRI menggunakan ICD-9. Yang pertama itu ICD, kita membuka ICD-9 berdasarkan abjad. Berarti kita mulai dari abjad M. Nah, menurut ICD-9 berdasarkan abjad, kode tindakan MRI itu kodenya adalah 88.9 atau magnetic resonance. Kita buktikan kembali kode 88.9 itu apakah benar MRI atau bukan. Caranya kita membuka ICD-9 berdasarkan kode. Nah, ternyata di ICD-9 berdasarkan kode pun kode 88.9 itu benar MRI atau Imaging Resonance. Diagnosa akhir. Berdasarkan anamnesa serta penunjang yang telah dilakukan terhadap pasien, maka dokter akan mendiagnosa pasien mengidap penyakit mastoiditis akut. Cara menentukan kode diagnosa suatu penyakit: membuka kode diagnosa ICD 10 kolom 3 untuk mencari kode penyakit berdasarkan acap. Kemudian memastikan kembali kode penyakit yang dapat di ICD 10 kolom 3. Kemudian yang harus membuka ICD 10 kolom 1. Setelah dilakukan anamnesa dan pemeriksaan penunjang, kembali dilakukan pengkodifikasian dengan diagnosa penyakit mastoid akut. Pertama, membuka ICD 10 volume 3, yang dimana mastoid tersebut terdapat pada halaman 414 dengan kode H70.0. Nah, kode penyakit mastoid di ICD 10 kolom 3 yaitu adalah H70.0. Mari kita buktikan di ICD 10 kolom 1. Ini ICD kolom 1. Mari kita cari di ICD volume 1-nya. Nah, ternyata di ICD 10 kolom 1 yaitu H70 halaman 412 yaitu mastoiditis and reality condition.